Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ya, mudah-mudahan tetap dalam kondisi sehat ya. Walaupun Indonesia sekarang lagi dalam wabah seperti ini ya. Selamat datang di channel Dr. Fikri. Ini channel yang saya bangun, yang insya Allah kedepannya channel ini akan sama-sama kita bangun untuk mengedukasi masyarakat tentang kesehatan dan lain-lain. Perkenalkan, saya Dr. Fikri dan saya saat ini berprofesi sebagai seorang dokter umum yang berpraktik di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pada hari ini ya, pada video kali ini saya ingin membicarakan suatu apa yang terjadi di Indonesia ya apalagi kalau bukan corona ya. Jadi virus corona ini udah masuk di Indonesia itu sejak bulan Maret ya, awal bulan Maret kemarin ya. Sebenarnya gini, corona itu virus baru atau virus lama sih sebenarnya ya. Jadi kalau misalkan Anda cek di mana-mana gitu, di internet, di artikel dan lain-lain, sebenarnya virus corona ini sudah ditemukan sejak lama. Sudah ditemukan sejak tahun 1960 ya. Jadi virus corona itu ada 4 jenisnya, tipe alfa, tipe beta, tipe gamma, dan tipe delta. Yang bisa menginfeksi ke manusia itu yang sifatnya lebih berbahaya ya, sifat yang masuk dalam golongan delta dan gamma ya. Dan sekarang yang masuklah ke yang bisa menyerang manusia. Dan kalau misalkan kok dulu nggak bahaya gitu ya, kok dulu nggak infeksius, kok sekarang malah menginfeksi orang banyak gitu ya. Nah, jadi ya ini ada memang masih beberapa kecurigaan sih, tapi ini strainnya berbeda. Jadi dia virusnya itu lebih bermutasi sehingga bisa menginfeksi lagi, bukan lagi hanya dari animal to animal, tapi dari animal ke human dan human ke human. Jadi bukan hanya dari hewan ke manusia, tapi dari manusia ke manusia yang lainnya. Awal Maret kemarin ya, WHO merilis sebuah pernyataan bahwa case fatality rate atau tingkat angka kematian dari kasus ini, dari kasus coronavirus ini, atau sekarang nama penyakitnya adalah COVID-19 atau COVID-19, mencapai 3,4%. 3,4% itu dari mana? Dari jumlah orang yang meninggal dibagi dengan total kasus. Iya. Jadi dapatlah 3,4%. Ya. Sehingga saat itu WHO merilis sebuah pernyataan bahwa ini sudah menjadi pandemi global. Ya, pandemi itu apa? Ya, pandemi itu sudah di atas tingkatan paling tingginya dari suatu infeksius secara massal. Ya, jadi ada epidemi, ada endemi, ada pandemi. Jadi di atas pandemi udah nggak ada lagi yang lain. Artinya, ya, sekarang dunia disibukkan dengan hal yang sama. Dunia disibukkan dengan satu musuh yang sama, satu common enemy, yaitu coronavirus. Ya. Apakah ini perang dunia ketiga? Maka ya, kalau misalkan ada yang bilang 3,4% mah kecil gitu ya. Indonesia ada berapa juta? Di Indonesia ada 264 juta orang ya. 3%-nya mah kecil. Sekarang persoalannya gini, update kemarin tanggal 21 bulan 3 ya, di Indonesia ada 450 kasus positif ya, dan 38 angka kematian. 450 kasus dan 38 kematian. Sedangkan di Italia dalam waktu yang sama, dalam waktu 19 hari coronavirus menginfeksi negara Italia, itu hanya 20 kasus dan 1 kematian. Sedangkan kita 450 kasus dan 38 kematian. Artinya Indonesia udah jauh lebih luas lagi penyebarannya daripada Italia ya. Kalau misalkan dibilang 3%-nya, oke, 3%-nya dari Indonesia, berapa sih 3%-nya? 264 juta penduduk Indonesia. 3%-nya adalah 8 juta. Kebayang nggak 8 juta orang meninggal dalam waktu yang sangat cepat dengan coronavirus ini? Ya. Bahkan ya, kita nggak bisa pukul rata itu semua. Kita nggak bisa pukul rata itu semua karena umurnya berbeda. Kalau misalnya orang yang usianya udah di atas 60 tahun, ya infeksiusnya lebih daripada 20% tingkatnya. Tingkat angka kematiannya di atas 20%. Jadi kan ini kan tergantung dari sistem imun kita masing-masing ya. Kalau sistem imunnya, kekebalan tubuhnya bagus ya, antara 30, 40, 20, 30, 40 tahun itu oke, mungkin kekebalan tubuhnya masih bagus, jadi tingkat kematiannya tidak terlalu besar. Tapi kalau misalkan usianya di atas 60 tahun, itu tingkat kematiannya justru sangat lebih besar, ya, mencapai 20%. Ini statistiknya ya. Sehingga ya, sekarang ini dengan 450 kasus dan 38 kematian, Indonesia sudah mencapai tingkat angka kematiannya adalah 8%, bukan lagi 3%.
ya, sudah menjadi 8%, 8,3 kalau nggak salah. Ya. Jadi kalau misalkan 8%-nya dari Indonesia berapa sih? 21 juta orang. Kebayang nggak? 21 juta orang meninggal dalam waktu yang sangat cepat dengan coronavirus ini. Ya. Maka nggak bisa digampangkan. Jadi memang mungkin tingkat kematiannya kecil gitu ya, hanya 3-8%. Tapi persoalannya adalah yang paling kita takutkan bukan angka kematiannya, ya, tapi tingkat penyebarannya. Jadi penyebarannya sangat gampang, sangat luas, sangat cepat, sehingga itu yang kita takutkan. Transmisi yang sangat cepat itu yang kita takutkan. Dan tahu nggak, Italia, ya, di Italia, coronavirus menginfeksi Italia dalam waktu 49 hari itu ada 37.000 kasus dan 4.000 yang meninggal. Kira-kira di Indonesia bakal jadi kayak gimana ya? Ya mudah-mudahan nggak sampai segitu ya. Tapi sekarang pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Apa sih gejala COVID-19 ini? Ya, gejala COVID-19 ini meliputi karena dia memang masuknya lewat saluran pernafasan, jadi peradangan di saluran pernafasan, ya, bagian atas. Kayak misalkan batuk, ya, pilek, kemudian flu, ya, kemudian demam, sehingga bahkan sampai sesak napas. Kalau sudah sesak napas berarti infeksinya sudah sampai ke dalam paru-paru. Ya, kalau cuma batuk berarti masih di sini nih, gitu ya. Kalau bersin berarti masih di atas, masih di saluran nafas atas. Nah, cuma persoalannya gini, ya, sekarang ini udah nggak seideal itu, ya. Virus ini sangat cepat berkembang, virus ini sangat cepat bermutasi, sehingga kemarin ya ada seminar dari kedokteran dari Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia menyebutkan bahwa COVID-19 ini adalah the greatest imitators disease, atau ya sebuah penyakit yang paling hebat dalam memanipulasi gitu, dalam mengimitasi gejala. Karena yang datang itu bukan hanya gejala nafas atas saja sekarang. Ada yang datang dengan diare, ada yang datang dengan gejala-gejala awalnya DBD gitu ya, demam berdarah, dengue dan lain-lain. Sehingga pas di dalam perawatan ternyata diperiksa positif COVID-19. Ya. Sehingga kalau misalkan bahkan sudah sampai distress nafas gitu ya, sudah sesak napas, dalam bahasa kedokterannya adalah acute respiratory distress syndrome, ARDS. Jadi dia sampai gagal nafas, henti nafas, sehingga kalau misalnya di rumah sakit dia butuh ventilator. Jadi nafasnya tuh dipompa pakai ventilasi mekanik, ya. Sehingga ini yang menjadikan virus corona ini berbahaya, ya. Oke, angka kematiannya mungkin segitu ya. Angka kematiannya sekarang di Indonesia 8%, tapi sekalinya kena itu tidak mudah, ya. Maka ini harus jadi perhatian betul bagi kita semua untuk betul-betul menjaga supaya Indonesia ini tetap aman. Bagaimana penyebaran dari virus ini, dari coronavirus ini? Dulu itu masih kontak. Jadi kalau misalkan ada kasus pertama, kedua, ketiga di Indonesia, kita lacak gitu ya. Ini kontak dari mana? Ini dapat kontak dari mana? Ini habis bepergian dari mana? Jadi riwayat kontak, bukan lewat udara dulu, ya. Tapi sekarang udah enggak. Ya, sekarang sudah airborne disease, sudah kontak melalui udara. Ya, jadi bukan hanya melalui salaman gitu ya, bukan hanya melalui sentuhan dan lain-lain, tapi sekarang sudah mulai lewat udara. Ya. Makanya kenapa jangan heran kalau misalkan ada beberapa teman sejawat saya, dokter juga, bahkan spesialis yang menangani ini. Sekarang dokter spesialis paru sudah beberapa yang dipulangkan gitu ya, dirumahkan karena beberapa terindikasi kena COVID-19 ini. Karena memang bukan artinya mereka tidak menjaga APD-nya mereka gitu, alat pelindung dirinya mereka, bukan artinya mereka menyentuh pasien atau segala macam yang tidak aman, tidak. Tapi airborne itu gini, infeksi dalam satu ruangan, ya, dalam satu ruangan melalui udara yang kalau misalkan dia pasiennya dalam satu udara sama kita, dalam satu ruangan, dalam satu udara sama kita, maka kita resiko tinggi terkena infeksinya. Itu namanya airborne disease, ya. Jadi penyebarannya lewat udara. Jadi di saat kalau misalkan saya lagi ngomong nih kan, ya, saya lagi ngomong, ini ada droplet yang keluar. Ya, droplet tuh kayak butir-butir kecil kayak uap-uap gitu, ya. Nah, dari situlah keluar. Jadi sekarang tuh bukan hanya dari kontak, tapi dari airborne dan dari droplet, ya. Dari droplet yang keluar dari mulut kita yang kita sedang berbicara. Makanya penting sekali sebenarnya sekarang itu kita semua pakai masker, ya. Penting sekali kita semua sekarang pakai masker karena sekarang ini infeksinya bukan lagi hanya kontak saja, tapi sudah airborne disease. We stay at work for you, and you stay at home for me.
saya tetap bekerja, ya, saya tetap bekerja untuk kalian. Kami tetap bekerja untuk Anda semua. Karena kami tidak mungkin meninggalkan, ya, kami tidak mungkin meninggalkan fasilitas kesehatan yang sedang kami jalani sekarang, karena kamilah di garda terdepan sekarang, ya. Kamilah di garda terdepan untuk penanganan virus corona ini. Tapi Anda tugasnya adalah stay di rumah, ya. Pahlawan saat ini, pahlawan dalam penanganan COVID-19 ini bukanlah hanya kami, ya, tapi Anda semua. Kalau Anda stay dalam rumah, ya, stay dalam rumah untuk menjaga kontak dari manapun, maka Anda adalah pahlawan. Anda adalah pahlawan, ya. Karena gini, mungkin Anda berpikir bahwa saya kan nggak sakit, ya, saya kan nggak sakit, saya kemana-mana gitu, ya, maka nggak apa-apa dong bagi saya. Sebenarnya saya agak miris, ya, agak miris dengan fenomena yang sekarang, ya. Kayaknya seolah-olah kita tuh menggampangkan sekali dengan virus corona ini gitu, ya. Diliburkan tapi pergi jalan-jalan kemana-mana gitu, ya. Diliburkan tapi tempat liburan masih ramai gitu, ya. Nggak sekolah nggak apa segala macam, tapi kita tetap pergi berkeliaran di mana-mana. Di sekitar rumah saya masih banyak yang berkeliaran kemana-mana, ya. Ibu-ibu di komplek masih suka ngobrol-ngobrol gitu, ya. Anak-anak masih suka berlarian kemana-mana gitu, ya. Agak miris sih sebenarnya. Persoalannya begini, katakanlah misalkan kita 100%, ya, seluruh 265 juta populasi di Indonesia, kita katakan 100%, itu semua berarti semuanya. Dari 100% penduduk di Indonesia, itu 15% positif, 15% menunjukkan gejala. Sisanya berapa? 85%. 85% itu tidak menunjukkan gejala. Jadi kalau misalnya Anda saat ini, Anda tidak mendapatkan gejala, Anda tidak memiliki gejala sama sekali, Anda lah 85% itu. Anda termasuk dalam 85% itu. Saya masih bagus nih, saya masih sehat nih, saya lah termasuk 85% itu. Tapi bukan artinya 85% itu bebas dari corona, enggak. Tapi bisa jadi dua kemungkinannya. Dari orang 85% orang ini, dua kemungkinannya. Pertama, memang betul-betul tidak pernah terpapar sama sekali, ya. Artinya negatif, betul-betul negatif, ya. Yang kedua, Anda terpapar, tapi Anda menjadi carrier, ya. Anda terpapar, tapi Anda menjadi carrier. Artinya apa? Anda mendapatkan virus corona sebenarnya, tapi karena sistem imun Anda kuat, sehingga Anda tidak menunjukkan gejala, tapi Anda membawa virus itu kemana-mana. Sehingga di saat Anda ketemu sama orang tua Anda usianya di atas 65 tahun, di saat dia sistem imunnya tidak bagus, Anda kontak dengan mereka, satu ruangan sama mereka, maka mereka yang kena. Maka mereka akan menjadi orang yang 15%, sedangkan Anda tetap 85%.